Ya, ini golden moment banget untuk kita kenal lebih dalam terkait dengan bagaimana sih kisah sukses mulai dari Bu Nuril Fitriatul. Bagaimana akhirnya pengusaha konveksi ini dengan keluarganya beralih dari ruko. Sekarang rukonya pun dijual, dijadikan dinar Khairul Razikin. Makin panas saudara-saudara. Ibu Nuril dipersilahkan. Bapak-bapak lihat ya, ibu-ibu aja udah segini panasnya. Bapak-bapak nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya PT DKRI dan Ustadz Abus, Ustadz Nasrullah juga dan Umi Yuni telah menunjuk saya dan wakil resmi saya telah untuk menginspirasi ya sahabat-sahabat semuanya dari seluruh Nusantara. Sebenarnya lebih tepatnya belum dijual, masih rencana dijual rukonya. Masih rencana? Betul. Iya. Oke, briefing kita. Jadi saya membeli ruko itu senilai 2 miliar Ustadz Abus. Oh ini membeli ruko senilai 2 miliar. Itu beberapa tahun lalu ya gitu. Kemudian saya sewakan sebagian dari ruko saya itu untuk kedai bakso gitu. Iya, dan hasilnya itu 1 tahunnya itu 30 juta saja. Alhamdulillah lah ya. Ya karena properti memang jarang yang lebih dari 3% dari nilai propertinya ya untuk saya disewa. Saya mendapatkan 1,5% dari nilai ruko saya. Sahaja. Iya betul, dari nilai ruko saya. Dan saya bandingkan dengan saya membeli emas dinar ya di start awal itu. Sebelum panen emas itu saya sudah menerapkan ilmu panen emas ini sendiri ya. Yaitu menjual mobil Fortuner atas saran beliau. Oh, ini provokatornya. sebagai modal awal saya itu senilai 30 dinar. Oh. Iya, bukan 60 dinar tepatnya. 60 dinar waktu itu. Dari hasil jual Fortunernya. Betul, 60 dinar. Dan sekarang itu fantastisnya nilainya sudah menjadi 120%. Masya Allah, ya, jadi gitu. 120%. Jadi saya sekarang sudah mempertimbangkan untuk menjual ruko saya itu, Ustaz. Untuk didinarkan. Karena gitu. Sewanya segitu-gitu aja. Iya, gitu, sewanya segitu-gitu aja, jauh banget gitu. Jadi kenaikannya kalau dibandingkan itu 3.000%. 3.000%? Iya, 3.000% dari kenaikan saya simpen dinar selama 3 tahun dari 60 dinar. Dan ruko yang saya beli 2 miliar, saya mendapatkan hasil sewa cuma 30 juta per tahun. Allah, 30 gitu. juta. Coba, jadi sekarang saya menyesal Ustadz. Coba ya dulu saya itu 2 miliar saya belikan dinar semua gitu. Sekarang sudah jadi 5 miliar mungkin ya. Oh, iya ya. Gitu Ustadz. Nah sebenarnya kalau boleh kita kembali ke panen emas ya Bu Nuril ya. Nah kalau sudah sampai angka segitu itu kan udah 100 dinar lewat ya. Iya. Nah Bapak Ibu mungkin kita sekarang masih berpikir kita juga invest di instrumen-instrumen lainnya. Boleh-boleh saja gitu ya. Tapi pesannya dari panen emas itu ya kita boleh putar itu. Jadi jangan hanya ditaruh ya, kita kan pakai mindset taruhlah ya uangmu di beberapa basket, di beberapa jaring gitu kan ya. Betul. Nah itu ada benarnya. Tapi saat kapan? Saat lidi-lidi ini, aset-aset kita yang berserakan ini, tadi ada Fortuner, ada ruko, belum lagi tas-tas branded di rumah. Oh enggak ada. Itu dikumpulkan dulu, dijual jadikan dinar, didiemin minimal tadi 7 bulan, syukur sampai 7 tahun, baru boleh di convert ke instrumen lainnya. Dan amazingnya Ustadz itu yang dari 60 dinar itu di tahun pertama saya sudah panen, saya belikan Fortuner lagi. Oh oke. Jadi apa yang dijual bisa balik. Betul, balik. Dan nah yang khawatir barang kesayangannya, kan ini kesayangan saya, ini warisan, nanti bisa balik ya. Betul, cuma puasa 1 tahun aja. Puasa 1 tahun Bapak Ibu, boleh tepuk tangan, luar biasa. Teh Nuril, saya panggil Teteh ya. Kan mayoritas mindsetnya orang-orang kita, apalagi orang tua saya ya masih pengennya punya kos-kosan, punya ruko, punya rumah dikontrakan, duduk diam rezeki datang. Ini mah enggak. Betul. Enggak bisa duduk diam, harus nagih baru rezeki datang iya, gitu ya. Iya betul Ustaz. Apa pesan bagi teman-teman ini yang masih punya mindset seperti itu? Pesan bagi teman-teman semuanya, bagi yang suka beli-beli properti ini ya teman-teman.
Bertobatlah sekarang juga. Jadi seperti ilmu yang panen emas itu ya. Sebelumnya itu kita jadi belikan dinar dulu semuanya jadi indukan. Oke. Ya. Jadi indukan. Jadi indukan. Simpan selama 1 tahun, puasa dulu. Nanti hasil dari simpanan dinar itu baru kita belikan ruko atau kos-kosan dan lain sebagainya. Nah, selisihnya ya, pertumbuhan selisihnya. Begitu. Keren banget ya. Ya ini tobat dalam arti yang positif Bapak Ibu ya. Kalau propertinya sama kayak bisnis tadi, kalau propertinya produktif, Betul. bisa menghasilkan di atas pertumbuhan emas Di atas itu, pertumbuhan emas. bagus gitu ya. Tapi kalau di bawah itu, pikir-pikir ya. Betul, kenyataannya pertumbuhan itu cuma 3% saja kalau properti. Emas 30 bahkan 2,5 tahun terakhir ini sudah 100%. Tepuk tangan dong. Dinar Khairul Razikin. Nah, kalau bicara tentang ruko, bagusnya kan tadi disewakan. Betul. Ada yang dipakai juga sama Teh Nuril? Ada, sebagian saya pakai. Jadi dibagi menjadi 2. Yang saya dibagi sewakan, dua. sebagian saya pakai. Tapi yang dipakai juga untuk bisnis, akhirnya apa kabar? Akhirnya alhamdulillah masih jalan Alhamdulillah gitu. masih jalan. Tapi ya kita bersih-bersihnya cuma 5% aja sih sebenarnya hasil bisnisnya gitu. Oke. Jadi lebih banyak di dinar ini gitu. Apalagi kita bergabung sudah menjadi mitra ya. Mitra itu ya banyak alhamdulillah banget gitu. Keberkahannya luar biasa dahsyat. Oke, menarik. Jadi kalau Bapak Ibu mau pasif income, pakai apa Bapak Ibu? Coba suaranya. Dinar Khairul Razikin. Oke, saya antusias dan apresiasi kepada Teh Nuril yang telah juga berani ya mengkonvert asetnya atau sebagian daripada hasil usahanya menjadi dinar Khairul Razikin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, closing statement singkat, padat, dan yang emas banget untuk teman-teman SGS 6 Jakarta. Silakan Teh Nuril. Saya punya kata positif dari Winston Churchill. Oke. Ya, success is not a final, failure is not a fatal. It is the courage to counts, Oke. to continue that counts. Ya, sukses itu bukanlah sebuah akhir perjalanan, tapi kegagalan itu bukanlah sebuah kehancuran. Oke. Yang terpenting adalah keberanian untuk melangkah. Keberanian untuk melangkah. Yes.